Okay, hi, we are from the team 2. We want to tell you about inventory. Rob Kimball's book, Volume 4, Chapter 4. Inventory. Inventory adalah stok bahan yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan pelanggan yang meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Sebelum lanjut ke bahasan kita selanjutnya, saya akan mengajak kalian untuk mengingat kembali poin penting yang sudah dibahas pada bab sebelumnya pada buku Rob Kimball, Volume 4, bahwasanya untuk merancang satu data warehouse, kita harus mengetahui 4 poin penting. Yang pertama itu adalah menentukan proses bisnis, yang kedua itu menentukan grain, yang ketiga tabel dimensi, dan yang terakhir adalah tabel fakta. Yang pertama adalah Value Chain Introduction. Value Chain Introduction merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam proses bisnis. Dimulai dari rancangan order kepada perusahaan, lalu diterima pada pengiriman gudang, sampai diteruskan ke gudang persediaan produk, lalu dikirimkan ke toko, masuk ke gudang produk toko, sampai ke retail atau ecer. Model inventory. Inventory model merupakan pemodelan proses bisnis inventory. Terdapat 3 model inventory. Yang pertama adalah inventory periodic snapshot, yang kedua adalah inventory transaction, dan yang terakhir adalah inventory accumulating snapshot. Yang pertama, inventory periodic snapshot. Memastikan produk yang tepat berada pada toko yang tepat dan di waktu yang tepat untuk meminimalisir kekosongan stok di mana produk tidak tersedia untuk dijual dan mengurangi biaya penyimpanan. Penjual berusaha menghindari situasi barang kosong, yaitu barang tidak tersedia untuk dijual. Mungkin ada baris dalam tabel fakta untuk setiap produk di setiap toko setiap hari. Dalam hal ini, Anda tetap menginput barang walaupun barang habis. Artinya, walaupun barang habis, kita tetap harus menginput, walaupun itu 0. Ini adalah skema gambaran periodik persediaan toko. Terdapat tabel fakta, itu Store Inventory Snapshot Fact, dan 3 tabel dimensi untuk memperkuat tabel fakta, ada Date Dimension, Store Dimension, dan Product Dimension. Selanjutnya adalah semi-additive. Semi-additive adalah penghitungan yang melibatkan beberapa dimensi, tetapi tidak seluruhnya. Contohnya, dalam menghitung rata-rata inventory berdasarkan produk, toko, dan tanggal. Pada penghitungan semi-additive, kita tidak dapat menggunakan perhitungan SQL average. Mengapa? Karena pada dasarnya, pada saat kita menggunakan penghitungan SQL average berdasarkan contoh ini, penghitungan akan dilakukan seperti biasa. 3 dikali 4 dikali 7 lalu dibagi dengan jumlah data. Sedangkan penghitungan berdasarkan semi-additive dilakukan dengan cara 3 produk dikali 4 store dibagi 7 data. Karena pada penghitungan semi-additive melibatkan beberapa dimensi kecuali waktu. Berikut adalah tabel fakta untuk penghitungan semi-additive. Oke, selanjutnya adalah inventory transaction. Inventory transaction ini adalah cara kedua untuk memodelkan proses bisnis, inventory, untuk mencatat setiap transaksi yang mempengaruhi inventory. Transaksi inventory di gudang seperti receive product, place product into inception hold, release product from inception hold, dan masih banyak lagi. Ini adalah tabel fakta inventory transaction. Meskipun terlihat simpel, namun tabel fakta ini telah dapat menjelaskan secara detail transaksi. Di sini ada tabel fakta warehouse inventory transaction dan 4 tabel dimensi, ada date dimension, warehouse dimension, product dimension, dan inventory transaction type dimension. Selanjutnya ada inventory accumulating snapshot.
Tabel fakta accumulating snapshot digunakan untuk proses yang memiliki awal yang pasti, akhir yang pasti, dan bisa diidentifikasi. Dalam model inventory ini, satu baris ditempatkan di tabel fakta ketika produk tertentu diterima di gudang. Setiap satu nota dicatat ke satu baris. Dalam satu baris terdapat banyak atribut, dan atribut tersebut bernilai 0 jika aktivitas belum dilakukan. Row akan diupdate jika barang bergerak. Berikut adalah tabel fakta untuk inventory accumulating snapshot, di mana terdapat banyak kuantiti pada tabel faktanya. Ini ada satu tabel fakta dan 8 tabel dimensi. Ada date received dimension, date inspected dimension, date bin placement dimension, date initial shipment dimension, date last shipment dimension, product dimension, warehouse dimension, dan vendor dimension. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan dari 3 model tabel fakta tersebut. Yang pertama dari periodicity, di mana transaction berlainan pada suatu waktu, sedangkan pada periodic snapshot, gambaran pada suatu waktu secara teratur pada suatu interval waktu tertentu. Sedangkan pada accumulating snapshot, jangka waktu tak tentu untuk mengembangkan arus kerja. Selanjutnya pada grain, pada tabel transaksi, satu baris per transaksi untuk baris transaksi. Sedangkan pada snapshot, satu baris per periode snapshot ditambah dimensi lain. Dan pada periodik, satu baris per kejadian. Lanjut ke date dimension. Untuk transaksi, tanggal transaksi selalu ada. Sedangkan untuk periodic snapshot, tanggal pada suatu gambaran. Sedangkan pada accumulating snapshot, banyaknya tanggal tertentu untuk kejadian yang penting saja. Lanjut kepada fakta. Dari transaksi, adanya penyelenggaraan transaksi. Sedangkan pada periodic snapshot, penyelenggaraan kumulatif pada interval waktu tertentu. Pada accumulating snapshot, penyelenggaraan pada setiap kejadian. Lanjut pada factable sparsity. Pada transaksi, itu tergantung pada suatu aktivitas. Sedangkan pada periodik, tergantung pada periodik tertentu, dan accumulating tidak menentu. Sedangkan pada fakta tabel, updates, pada tabel transaksi tidak ada update, pada periodic snapshot tidak ada update, sedangkan pada accumulating snapshot selalu update. Value chain integration. Manajemen bisnis perlu melihat seluruh proses bisnis untuk dapat lebih baik mengevaluasi kinerja. Sebagai contoh, banyak data warehouse atau proyek BI telah berfokus pada perilaku pemahaman pelanggan yang lebih baik dari perspektif end-to-end. Jelas, ini membutuhkan kemampuan untuk secara konsisten melihat informasi pelanggan di seluruh proses, seperti kutipan, pesanan, faktur, pembayaran, dan layanan pelanggan. Demikian pula, organisasi ingin menganalisa produknya pada proses, atau karyawannya, siswa, vendor, dan sebagainya. Baiklah, di sini adalah gambaran dari value chain integration, di mana pada dimensi-dimensi dan fakta saling berhubungan antara bisnis proses yang ada. Selanjutnya adalah arsitektur bus. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pada arsitektur bus, yaitu pada tahapan store sales terdapat date, product, dan store dan promotion. Dan warehouse vendor shipper dia tidak ada. Sedangkan pada store inventory terdapat date, product, dan store. Dan pada purchase order terdapat date, product, warehouse vendor, dan shipper. Baiklah, ini adalah bentuk bus matrix dari arsitektur bus. Bus matrix adalah representasi dari bentuk bus arsitektur, di mana pada bus matrix diterjemahkan ke dalam model dimensi mewakili kegiatan utama organisasi dan peristiwa yang sering dikenali sebagai sumber operasional mereka. Seperti di sini terdapat dimensi date, product, warehouse, store, promotion, customer, dan employee. Sedangkan dibagi berdasarkan bisnis proses seperti isu purchase order, receive, warehouse delivers, warehouse inventory, dan proses bisnis lainnya. Dalam perancangan data warehouse, tak jarang kita jumpai adanya converb dimension.
Conform dimension adalah dimensi yang memiliki arti yang sama dengan setiap tabel fakta yang mungkin dapat bergabung. Pembentukan conform dimension adalah langkah yang sangat signifikan. Jadi, conform dimension berarti dimensi identik yang sama di setiap data mart. Tipe-tipe conform dimension yang sering dijumpai adalah drilling across fact table, yaitu memungkinkan melakukan penggabungan ukuran tampilan dari proses bisnis yang berbeda dalam satu laporan. Ya, identical conform dimension, kemiripan sangat identik dan mendasar seperti penggunaan bulan Juli pada dimensi yang berbeda. Kesamaan yang sangat mendasar ini memungkinkan penggabungan pada fact table. Sean can roll up conform dimension with attribute subset, yaitu ketika ada grain mingguan pada suatu dimensi penjualan dengan grain harian pada dimensi pendapatan, sama-sama memiliki dimensi waktu dan namun berbeda dalam pengertiannya. Hal ini dapat digabungkan dengan penormalan pada tabel dimensinya. Shrunken conform dimension with row subset adalah dimensi yang mempresentasikan kesamaan pada satu bagian dari row, dan shrunken conform dimension on the bus matrix yaitu dimensi matrik bus yang memiliki arti umum dan dapat digunakan kembali dalam proses bisnis yang berbeda, seperti date ada per hari, bisa juga per bulan, sama-sama dalam artian date, waktu. Limited conformity. Pentingnya sedikit kesamaan dalam data warehouse enterprise, di mana hal ini berarti adanya kesamaan dalam dimensi yang dibutuhkan dari anak sebuah perusahaan. Ini adalah contoh dari conforming shrunken roll-up dimension, di mana di sini ada dimensi produk dimensi yang memiliki atribut yang sama dengan brand dimension dan dimensi waktu yang memiliki atribut yang sama dengan dimensi bulan. Pentingnya tata kelola dan pengawasan data. Importance of data governance and stewardship. Masalah yang sering ditemukan adalah adanya data yang sama namun berbeda dari kenyataan. Jadi, business driven governance memimpin suatu program tata kelola organisasi bukanlah untuk orang yang berhati lemah. Kemampuan tata kelola dapat ditemukan pada kepemimpinan bisnis yang harus memiliki karakter seperti pengetahuan yang luas tentang operasi perusahaan, kemampuan untuk menyeimbangkan kebutuhan organisasi, menegakkan kebijakan, keterampilan komunikasi yang kuat, negosiasi politik yang cerdas. Bisnis dan manajemen teknologi informasi perlu menyadari pentingnya mengatasi kekurangan ini. Perusahaan Anda dapat mendapatkan kesempatan mendapatkan kekacauan jika manajemen enggan untuk mendorong perubahan proyek dan tidak mencapai tujuannya. Governance objectives. Salah satu tujuan pengelolaan data adalah untuk mendapatkan definisi data yang sama, sehingga semua orang bisa memiliki pemahaman yang sama. Karena kata-kata yang sama bisa memiliki arti yang berbeda di suatu kondisi yang berbeda. Secara historis, tim data warehouse atau business intelligence menciptakan resep untuk dimensi serupa dan pembersihan data yang berhasil memetakan dan mengintegrasi data dalam sistem ETL. Tata kelola data yang kuat dalam data warehouse merupakan persyaratan yang diperlukan untuk suatu informasi yang penting bagi suatu perusahaan. Conform facts. Jika fakta ada pada lebih dari satu model dimensi yang mendasari definisi dan persamaan untuk fakta-fakta ini harus sama. Jika mereka disebut hal yang sama, jika mereka dicap identik, mereka harus didefinisikan dalam konteks dimensi yang sama dan dengan satuan yang sama dari ukuran dimensi model. Anda harus disiplin dalam praktik penamaan data.
Jika tidak, mungkin untuk menyesuaikan fakta yang sama, Anda harus memberikan nama berbeda untuk interpretasi lain sehingga pengguna bisnis tidak menggabungkan fakta-fakta yang tidak kompatibel dalam perhitungan, seperti pendapatan, untung, harga, standar dan biaya, ukuran kualitas, dan kepuasan pelanggan. Indikator kinerja utama lainnya adalah fakta yang juga harus sesuai dengan definisi dimensi yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi, kesimpulannya, dalam merancang suatu data warehouse, mungkin ditemukan beberapa kesamaan dalam penamaan data. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan converb dimension dan converb facts yang telah dipelajari sebelumnya. Dan dalam merancang suatu data warehouse, pada umumnya menggunakan matrix bus dan arsitektur bus. Karena sebenarnya matrix bus adalah dapat direpresentasikan dalam perancangan data warehouse yang ada saat ini. Okay, that's all about inventory. We hope that we can help you to understand about inventory. Thank you.